Sesuai dengan data statistik tahun 2020, tingkat perempuan berstatus kawin di bawah usia 18 tahun di Indonesia adalah 10,82%. Maka dari itu, pentingnya akan informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan atau PUP kepada remaja pada umumnya. Mari kita belajar bersama mengenai pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Apa itu PUP? Pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Selanjutnya ada tujuan PUP. Ada 3 tujuan PUP, yaitu penundaan pertama, kedua, dan jadwal kehamilan pertama. Yang pertama, menunda perkawinan sampai batas usia minimal siap untuk berkeluarga. Yang kedua, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dan yang ketiga, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini. Penundaan kehamilan anak pertama tersebut dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Lalu, apa hubungan antara PUP dengan program BKKBN? PUP sangat erat kaitannya dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau KKBPK. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui pendewasaan usia perkawinan. Mengapa PUP penting diketahui oleh remaja? Ada beberapa aspek yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu aspek kesehatan. Dalam masa reproduksi bagi perempuan, usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini, perempuan atau laki-laki masih dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan akan berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, maka dianjurkan perempuan menikah minimal pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia minimal 25 tahun. Karena risiko pada kehamilan bagi remaja yang melahirkan pada usia kurang dari 21 tahun, yaitu dapat mengalami keguguran, preeklamsia, infeksi, anemia, dan mempunyai risiko terhadap terjadinya kanker rahim. Selain itu, risiko proses persalinan bagi remaja yang melahirkan di usia kurang dari 21 tahun yaitu adanya prematur, tumbuhnya kesulitan persalinan, BBLR atau berat bayi lahir rendah, kematian bayi, dan juga kelainan bawaan. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ini, ada 3 yang diperhatikan, yaitu terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer keluarga adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Contohnya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan selama semua kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya, kebutuhan alat komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Yang terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan manusia yang sifatnya mewah yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Contohnya, pembelian mobil, apartemen, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga adalah aspek psikologis. Dalam aspek psikologis ini, perlunya adanya kesiapan psikologis dalam melakukan atau memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak.
Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan mental, perilaku, perasaan, pikiran, serta sikap seseorang. Lalu, aspek yang keempat adalah aspek pendidikan. Pendewasaan usia perkawinan memberikan kesempatan lebih luas bagi remaja untuk menempuh pendidikan dan mempersiapkan serta merencanakan masa depannya dengan lebih baik. Dalam lingkup yang lebih luas, jika seluruh remaja di Indonesia mampu menunda pernikahannya sampai usia ideal, maka tingkat pendidikan generasi muda akan lebih baik. Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan tinggi. Hanya 5,6% remaja yang menikah dini dapat melanjutkan sekolah setelah perkawinan. Informasi ini dikutip dari Bappenas tahun 2008. Dan aspek yang terakhir adalah aspek kependudukan. Pendewasaan usia pernikahan diharapkan dapat berdampak positif pada terkendalinya jumlah atau kuantitas sekaligus peningkatan kualitas penduduk Indonesia. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka potensi masa reproduksinya akan lebih panjang karena lebih lama masa yang dilewatkan dalam ikatan perkawinan. Semakin panjang masa reproduksi seseorang wanita, berdampak pada tingginya potensi fertilitas. Diharapkan, remaja sebagai bagian dari penduduk usia produktif yang tinggi jumlahnya, berkesempatan menjadi diri berprestasi dan berkualitas. Selanjutnya, apa saja yang menjadi persiapan menjelang pernikahan? Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan pranikah. Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejak dini penyakit yang ada pada calon pengantin, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab terkait dengan rumah tangga mereka ke depan. Yang kedua adalah persiapan gizi. Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan perlu meningkatkan status kesehatan dan status gizi agar terhindar dari KEK atau kurang energi kronis dan anemia. Calon pengantin yang mengalami KEK dapat berisiko pada saat kehamilan dan kelahiran, seperti pendarahan, keguguran, dan berat bayi lahir rendah atau BBLR. Sedangkan anemia pada remaja dapat menurunkan produktivitas dan konsentrasi belajar, serta bila hamil dapat berisiko pada saat persalinan. Yang ketiga adalah imunisasi tetanus, toksoid atau TT. Untuk keselamatan dan perlindungan diri terhadap penyakit tetanus, maka perlu dilakukan 5 kali pemberian imunisasi TT. Dengan waktu pemberian imunisasi yang sudah dianjurkan oleh tim kesehatan. Dan yang keempat adalah lain-lain. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemakaian nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, karena pemakaian nafsa dapat mempengaruhi kesehatan perempuan, terutama pada saat kehamilan. Dan yang terakhir, bagaimana merencanakan keluarga? Ada 3 perencanaan yang perlu diketahui remaja apabila memasuki kegiatan atau perencanaan keluarga di atas. Yang pertama, masa menunda perkawinan dan kehamilan. Salah satu prasyarat untuk menikah adalah kesiapan secara fisik yang sangat menentukan adalah umur untuk melakukan pernikahan. Secara biologis, fisik manusia tumbuh berangsur-angsur sesuai dengan pertambahan usia. Proses pertumbuhan berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, maka dianjurkan perempuan menikah pada usia 21 tahun. Apabila perempuan menikah di bawah usia 20 tahun, dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Yang kedua adalah masa menjarangkan kehamilan. Pada masa ini, usia istri antara 20-35 tahun merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai risiko yang paling rendah bagi ibu dan anak. Jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun dan kontrasepsi yang dianjurkan adalah IUD, suntikan, pil, implan, dan metode sederhana.
Dan yang terakhir adalah masa mengakhiri kehamilan. Masa mengakhiri kehamilan berada pada usia PUS atau pasangan usia subur di atas 35 tahun. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak di atas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Kontrasepsi yang dianjurkan adalah MOW, IUD, implan, suntikan, metode sederhana, dan pil. Demikianlah materi tentang PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Diharapkan remaja-remaja Indonesia bisa menerapkan dan juga mengetahuinya dengan baik. Terima kasih dan salam genre.